Thank you so much, guys, and welcome back. Welcome to our class again. Speaking partner with me, Bro Dwi, as always, become your best partner. So, after we talk about family trees yesterday, today let's talk about articles. Nah, articles, ya, kind of like an, the, atau mungkin ada tambahan s. Nah, Bro, apa itu artikel? Teman-teman, mungkin beberapa di antara kita jarang yang mendengar istilah dari artikel. Tapi kalau nah gitu pasti sering banget. Nah, jadi the itu adalah namanya artikel, kalau ditranslate di Indonesia namanya adalah kata sandang. Nah, jadi artikel itu kalau ditranslate di Indonesia apa teman-teman? Kata sandang. Sandang. Betul, kata sandang. Nah, itu adalah untuk artikel. Nah, because our goals today, guys, we can understand article for words when we read, write, and communicate in English. Nah, coba diperhatikan di sini penggunaan artikel ya, artikel atau tadi kata sandang tadi, an, dan juga the, yaitu adalah kata sandang dan juga en. Nah ini ya, kata sandang dan en dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Nih, coba diperhatikan ya. Jadi kata sandang dan en itu dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Oke, jadi artikel dan en dipakai untuk kapan, guys? Untuk benda yang belum Menyatakan kata benda yang belum diketahui dan belum ditentukan. Yang belum diketahui atau belum ditentukan. Betul sekali. Nah, ini ya. Jadi, yaitu adalah yang belum ditentukan. Sebelum kita masuk ke the, teman-teman tahu nggak perbedaan sama en? Nah, yuk perbedaannya apa dulu deh, en sama e? itu di belakangnya vokal ya. Untuk kata yang vokal. hurufnya dimulai vokal. Kalau en Ini sifatnya vokal semua. And for consonant. Kebalik. Itu adalah diikuti dengan konsonan. Oh iya, kebalik. Wah, kok saya tulis aja ya? Sedangkan en itu diikuti huruf vokal. Nah, ini dia teman-teman. Ya, jadi tadi kebalik ya, gengs ya. Nah, coba. Itu diikuti huruf konsonan, sedangkan en diikuti dengan huruf vokal. Contohnya gimana, Bro? Contohnya misalkan teacher atau a book. Nah, ini yang sering banget ya buat contoh book. Nah, misalkan. Jadi book itu kan berawalan huruf B. Huruf B itu adalah konsonan. Jadi itu biasanya diikuti dengan huruf konsonan. Tuh. Sedangkan untuk en diikuti dengan huruf vokal. Contohnya yaitu adalah an apple, an umbrella juga boleh. Terus apa lagi? An ice cream. An apa? An ice cream. An ice cream, an orange. An artist. Nah, itu juga boleh teman-teman. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau huruf atau artikel itu diikuti dengan huruf konsonan, sedangkan en diikuti huruf vokal. Paham ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya, nah tadi sekali lagi ya untuk kata sandang atau artikel itu atau en dipakai untuk kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Sedangkan untuk the digunakan untuk menyatakan kata benda
yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Jadi kata sandang de digunakan untuk kapan, guys? Kata benda Apabila untuk Kata benda yang kata benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Telah ditentukan. Betul, yaitu adalah kata benda yang sudah benar-benar diketahui atau telah ditentukan. Nah, ini adalah perbedaan en sama the. Nah, itu dia. Sedangkan untuk tambahan s tadi teman-teman, jika noun-nya itu plural ditambah dengan s di akhir kata. Itu dia teman-teman. Oke, paham di sini teman-teman? Yes, sir. Oke. Bro, kayak gimana sih contoh in reality-nya? Coba diperhatikan di sini, gengs. Di sini ada conversation atau dialog ya, dialog seputar Rudy sama Emily. Coba diperhatikan dulu, gengs. Rudy-nya mengucapkan, "Hi Emily, where do you work?" Yuk, kita akan ucapkan bareng-bareng, gengs. 3, 2, 1, let's go. Hi Emily, where do you work? Hi Emily, where do you work? Where do you work? Artinya apa, teman-teman? Hai Emily. Emily, kamu Di mana? kamu kerja. di mana kamu bekerja? Betul, di mana kamu bekerja. Nah, berarti kalau si Rudy nanya di mana kamu bekerja, berarti Rudy sudah tahu belum di mana si Emily bekerja? Belum pasti. Betul, berarti belum. Coba diperhatikan, si siapa Emily menjawabnya. Hello Rudy, I work at a restaurant. Gimana teman-teman? Hello, Hello Rudy, I work at Restaurant. restaurant. Betul. Hello Rudy, I work at a restaurant. Karena Rudy belum tahu, belum ditentukan, belum diketahui. Baca rekening. Betul. Makanya si Emily menyatakan restorannya pakainya a restoran. Nah, itu dia. Terus selanjutnya si Rudy nanya lagi, teman-teman. Do you like working there? Gimana teman-teman? Do you like working there? Working there. Betul. Do you like working there? Apakah kamu Senang Suka bekerja di sana. Apa kamu suka kerja di sana? Betul. Apakah kamu senang, suka bekerja di sana? Nah, berarti kan di posisi ini Rudy sudah tahu kalau Emily kerjanya di Restoran. No, sehingga si Emily jawabnya, no, I I don't. don't. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make good money. Gimana teman-teman? No, I don't. The restaurant doesn't very well. well. To make good money. I need to make good money. But I need to. Nah, sehingga dia pakainya the restaurant. Nah, karena Ya pasti. betul, karena sudah tahu si Rudy di restoran. Nah, inilah apa namanya perbedaan antara a restoran sama the restoran. Paham di sini teman-teman? Paham. Nah, terus habis itu si Rudy bilang, you need a better job. Gimana guys? You need a better job. Nah, kenapa kok si Rudy bilang lagi? Nah, karena berarti kalau better job berarti yang Pekerjaan yang lebih baik lagi daripada di restoran. Lah kan belum diketahui. Makanya si Rudy pakainya jadi the artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya. Nah, dalam conversation ini noun-nya itu restoran. Paham di sini teman-teman? Yes. Paham. Mantap. Lanjut.
Nah, setelah si Rudi tahu pekerjaannya si Emily dan seperti apa kondisinya dan kayaknya better job ya lah ya. Apa yang lainnya aja deh better jobnya. In the next day, di hari selanjutnya si Rudi ketemu lagi sama Emily. Emily, have you got a new job? Gimana teman-teman? Emily, have you got a new job? Emily, sudahkah kamu mendapatkan Have you kerjaan baru? Nah, karena si Rudi ini dalam tanda kutip nanya pekerjaan baru yang bukan restoran kemarin, sehingga dia menggunakan a new job. Karena belum tahu apakah Emily masih di restoran atau udah yang baru. Si Emily jawabnya adalah yes, I have. I have got a job as customer service at Best Buy. Gimana teman-teman? Yes, I have. I got a job as customer service. Bye. Customer service. Ternyata si Emily telah mendapatkan pekerjaan baru di mana guys? Best Buy. Sebagai Customer service. betul, customer service. Jadi karena si Emily berganti dan Rudi belum tahu, sehingga dia mengasih tahunya pakainya a job as customer service at Best Buy. Jadi dia ngasih tahu, pekerjaan baruku ini sebagai customer service nih di Best Buy. Best Buy itu anggap aja nama toko lah ya teman-teman ya. Terus si Rudi nanya lagi, gengs. Do you like working with Best Buy? Gimana teman-teman? Do you like working with Best Buy? Apakah kamu suka bekerja dengan Best Buy? Nah, terus si Emily nanya, yeah, the job is pretty good. It pays me well. Gimana teman-teman? Yeah, the job is pretty good. It pays me well. Ternyata the job, karena si Rudi sudah tahu pekerjaannya si Emily itu ya. Nah, sehingga si Emily ngomongnya pakainya the job is pretty good. Pekerjaannya bagus kok. It pays me. It ini kembali ke si Best Buy. Pays karena jamak ya teman-teman ya. Dia pakainya S, harusnya kan pay. Nah, karena itu pakainya S, it jadi ditambah dengan S. It pays me well. Jadi si Best Buy menggajiku dengan baik. Terus si Rudi ngomong lagi teman-teman. Glad to hear that you like the job. Gimana guys? Glad to hear that you like the job. That you like the job. Betul. Senang mendengarnya. Kamu menyukai pekerjaan tersebut. Betul. Nah, jadi ketika keduanya si Emily sama Rudi ini sudah mengerti konteks jobs-nya alias pekerjaannya, barulah mereka menggunakan the. Nah, itu dia. Clear di sini teman-teman antara artikel an sama the? Clear. Oke, good. Nah, kalau clear teman-teman, coba diperhatikan di sini. See this dialogue with plural noun. Jadi ini ada plural noun juga. Nah, antara mom sama daughter, emak sama anak perempuannya. Si emak bilang, gengs, sweetie, I am going to buy apples. Gimana teman-teman? Sweetie, I am going to buy apples. Kalau ditranslate, sayang, saya akan membeli apel. Membeli beberapa apel. Pergi beli apel. Guys, apel bukan apel. Tadi siapa yang bilang apel? Apples. Nah, kalau apel mah di malam minggu ya. Oke, jadi apple. Nah, apple itu kenapa kok pakai S, guys? Padahal kan, lebih dari satu. Betul. Lebih dari satu.
Nah, inilah uniknya teman-teman. Coba diperhatikan ya. Apple, si emaknya kan mau beli buah apel ya. Nah, nggak mungkin dong belinya cuma 1 biji doang, ya kan? Nah, jadi minimalnya adalah sekilo. Sekilo pasti ada beberapa biji, 2 biji, 3 biji, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin cuma 1 biji, kecuali apelnya yang segede melon. Nah, itu teman-teman. Jadi I'm going to buy apples, ada S-nya. Karena apple nggak mungkin cuma 1 biji. Nah, itu lebih dari 1. Terus si daughter alias si anak perempuannya, can I go with you, mom? Gimana teman-teman? Can I go with Mom. Betul. Bisakah aku ikut denganmu? maksudnya pengen ikut. Nah, aku pengen ikut dong. Nah, terus si maknanya bilang, no, you need to stay at home and watch your little brother. Gimana, gengs? No, you need to Need at to home and watch your little brother. watch your little brother. So, artinya adalah jangan Jangan Kamu kamu di rumah Di aja. rumah dan mengawasi adik kamu. Kamu stay aja di rumah and taking care of your Jangan kamu tinggal aja di rumah jaga adik laki-lakimu. betul. Jadi watch di situ artinya bukan semena-mena menonton ya, gengs ya. Masa adiknya Mengawasi, bertingkah cuma ditonton doang kan nggak mungkin ya. Nah, nanti menjaga. malah bahaya si bocil jungkir balik ntar. Jadi watch di sini kayak jaga. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kalau kita mentranslate di bahasa Inggris jangan sesaklek dengan satu meaning, satu arti. Jadi dilihat konteks kalimatnya juga, teman-teman. Nah, jadi you need to stay at home. Kamu kayaknya harus tinggal di rumah aja deh and watch adik. your little brother dan jagain adik kecilmu. Nah, itu teman-teman. Jadi watch di sana artinya adalah jaga, menjaga. Nah, itu. Terus daughternya atau si anaknya bilang alright. Akhirnya dia menurut ya, guys ya. Oke. Oke. Alright. Nah, ternyata Oh, teman-teman setelah si emaknya pergi Kembali. beli apel, few hours later, biasanya di SpongeBob kayak gitu ya. Mom comes home with a kilogram of apples. Emaknya ini datang ke rumah atau pulang ke rumah with a kilo. Nah, ternyata Kilo. dia menggunakan kata a kilo. Nah, alias 1 kilo. Jadi di sini kata lain ya dari nah satu. Nah, kata ganti dari satu bisa pakainya tuh. Jadi a kilo apples, 1 kilo dari apple, buah apel. Bisa dibilang sekilo gitu. Sekilo boleh, sekilo buah apel. Kalau sekilo ini harus pakai S juga di belakangnya ya. Nah, tadi udah kita bahas. Kalau 1 kilo nggak mungkin dong. Lebih dari 1. Nggak mungkin dong buah apelnya 1 biji, kan nggak mungkin ya. Kilo apel. Kecuali kalau buah apelnya segede buah melon. Nah, itu. Terus selanjutnya teman-teman, si emaknya bilang, Sweetie, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pie. Gimana guys? Sweetie, can you help me to the apples? I want to make some apple pie. Ternyata bisakah kamu Mengupas apelnya? beberapa apel. Betul. Aku pengen buat Beberapa apple pie. Nah, di sini teman-teman, karena konteksnya emak sama anaknya sudah tahu kalau konteksnya ini adalah sebuah apel atau 1 kilogram ya, 1 kilogram buah apel, makanya emaknya di sini langsung pakainya the apples. Nah, sayang, bisakah kamu membantuku untuk mengupas apel-apel tersebut? Nah, atau apel-apel itu. Aku pengen bikin
apple pie atau pie apple. Nah itu dia. Jadi karena Mam sama anaknya sudah sama-sama tahu konteks bendanya ini sebuah apel, jadi langsung aja pakai the. Begitu juga dengan si anak perempuan, dia menjawabnya adalah wow, the apples look so fresh. Gimana teman-teman? Wow, the apple Apples looks so fresh. Nah, jadi apelnya sangatlah segar-segar. Nah, ini dia. Nah, kecuali kalau misalkan emaknya belum ngasih tahu nih, ya kan dari awal misal ya, emaknya belum ngasih tahu, honey, I will go to traditional market, misalkan seperti itu. Dia cuma ngasih tahu traditional market, untuk beli apa-apanya belum tahu. Baru mungkin si siapa namanya anak bakalan nanya, ya kan beli apa, pakainya Nah, tapi kalau di sini si emaknya dari awal sudah ngasih tahu beli buah apel, ya udah berarti pakai langsung aja the. Paham di sini teman-teman? clear. Paham. Mantap. Oke. Bro, apakah noun itu kalau jamak harus pakai s? Nah, itu sering banget terjadi. Guys, tolong diperhatikan. Not all noun, plural noun should be bring s ya, behind that word, di belakang katanya no. Nah, terus adakah bro noun yang jamak tapi nggak pakai s? Ada guys, ini dia. Water. Nah, so usually we put s to determine a noun in plural form. But here are some exception. Ada beberapa pengecualian. Nah, pengecualian. We call them irregular noun. Jadi noun yang tidak harus dipakein s namanya irregular noun. Namanya apa teman-teman? Irregular noun. Betul, irregular noun alias kata benda yang tidak beraturan. Jadi ini mirip dengan verb ya. Ada kan verb namanya regular verb, ada yang irregular verb, sama. Noun juga sama, ada yang regular noun yang harus dikasih s doang, ada yang namanya irregular noun yang nggak harus dikasih s, tapi ada kata lainnya untuk jamak. Nah itu dia teman-teman. Nah, as far as we know, ini adalah beberapa ya, beberapa aja. Sebenarnya ada banyak, tapi nanti teman-teman kebanyakan. Jadi nanti cari sendiri yang lainnya. Ini adalah some of them, beberapa aja. The first yaitu adalah wanita. Kalau di irregular noun, wanita itu kalau satu, singular alias tunggal, ini adalah woman. Woman. Jadi kalau singular wanita gimana guys? Woman. Woman. Nah, normal ya, woman. Satu wanita. Kalau misalkan lebih dari satu wanitanya, ayo bacanya gimana ini? Woman. Women. 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 Betul. Woman satu, women lebih dari satu. Nah, itu. Jadi sekali lagi wanita antara singular sama jamak atau plural gimana guys perbedaannya? Woman satu. Women satu. Satu wanita woman, lebih dari satu Women satu. Women. Betul. Woman sama women. Nah, itu adalah untuk wanita antara singular sama plural. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika satu laki-laki yaitu man. Oh, mine. Oh, bukan main, tapi man aja. men. Nah, sedangkan kalau laki-lakinya lebih dari satu, masa min?
Men. Men. Diperhatikan. Nggak boleh dikasih S jadi gimana biar banyak? Dikasih S biar banyak. Min. Kan ini namanya irregular, Mas. Ya, irregular ya. Jadi nggak usah dikasih S, nggak apa-apa. Dingin soalnya kalau dikasih S. Oke, guys. Untuk laki-laki singular itu men. Apa bedanya? Men. Kalau laki-lakinya jamak, ternyata pengucapannya juga men. Men. Sama. Nah, terus gimana bro untuk membedakannya? Tulisannya. Ini namanya similar sound. Nah, namanya apa teman-teman? Similar sound. Similar sound. Betul, similar sound itu suaranya mirip, tapi tulisannya berbeda. Maknanya juga beda, walaupun sama laki-laki, tapi kan jumlahnya beda. Nah itu teman-teman. Men sama. Terus, nah kemarin kita udah bahas, gengs, anak-anak. Kalau anaknya satu gimana? Child. Child. Betul. Children. Banyak. Child. Nah, pakainya Child. I. Child. Child. Kalau anaknya lebih dari satu, Children. Children. nah, yang itu tadi, children. Children. Nah, ingat materi kita kemarin. Kalau satu, I, child. Kalau lebih dari satu, I, children. Nah itu, mungkin kemarin nggak masuk ya. Oke, nah itu adalah untuk anak ya, antara satu sama banyak. Next, orang. Nah, kalau orangnya satu, yaitu Person. person. Betul. Kalau orangnya banyak atau kita nyebutnya orang-orang, betul, people. Makanya ada yang disebutkan istilahnya people power. Banyaknya tuh lebih dari satu ya. Betul, lebih dari satu. Oke, thank you. Nah, jadi nggak ada ya yang namanya person power itu nggak ada ya. Itulah people power. Tanyanya how many person, bukan how many people gitu ya. Nah, kalau how many person kan kita nggak tahu, ya kan? Iya, berapa banyak? Berapa banyak? Bisa one kan bisa mungkin juga. Iya, betul. Only one, nah itu. Berarti yang benar how many person, Bro? Iya, ya emang how many person. Oke, Bukan how many jadi people. gini gengs, boleh aja pakai bro. Kalau saya biasanya how many people. Oke, you can use it guys, karena ini adalah dalam tanda kutip unsurnya tidak ketahuan, ya kan? We don't know exactly how many people, how many person. Nah, so you can use both of them. Tapi kalau misalkan jawab berarti only one person. Nah, itu. Kalau satu, remember person. Oh, there are two people. Nah, itu untuk menjawabnya. Tapi karena pertanyaan, because we don't know exactly the number, so you can use it. Terserah. Karena how many. Yang jelas how many, bukan how much. Kalau how much, maaf dong nanti. Thank you, Bro Dwi. Bahaya. Next, gigi. Nah, gigi kita ya teman-teman ya. Kalau satu yaitu tooth, betul. Kalau banyak atau lebih dari satu, teeth. Betul. Kalau giginya satu, tooth. Kalau giginya banyak, teeth. Ya nggak usah disambung juga bang. Masa jadinya tutit-tutit. Jadi kalau kita misalkan mau mengucapkan
Saya menggosok gigi saya. Bahasa Inggrisnya. I Brush my teeth. I Toothbrush. brush My my teeth. my teeth. brush my teeth. Betul. I I brush brush my teeth. Bro, kalau misalkan I brush my tooth, berarti giginya? Cuma satu. Satu. Gigi bayi. Ompong. Oh iya, betul. Mungkin memang beneran kakek-kakek, nenek-nenek Ompong. misalkan ya. Bisa jadi. Terus, begitu juga dengan kaki, guys. Kaki kalau cuma sebelah doang, misalkan kiri doang atau kanan doang, yaitu adalah foot. Foot. Mm-mm. Foot. Ingat guys, pakainya T. Foot. Kalau makanan pakainya D. Food. Nah, itu dia, bagus. Jadi beda antara makanan sama kaki satu. Makanan pakainya D, food. Mm-mm. Tapi kalau kakinya cuma satu, pakainya T, foot. Nah, itu ya. Jadi ringan doang ya, ringan aja, foot gitu doang. Kalau kakinya lebih dari satu, yaitu feet. Nah, maksudnya di sini kakinya kiri dan kanan. Nah, ya. Feet. Ya kali kakinya satu, bro, kakinya 1000 ya. Kalau makanannya banyak, bro, fit Feet juga. 100. Hah, makanannya banyak. Oke, 1000 feet 100. Karena Kalau food sama apa kaki sama makanan beda, Mbak. Kalau makanan kan D pakainya. terus untuk banyaknya makanan banyaknya pakai S ya. Nah, bisa feed, tapi nanti jatuhnya adalah ngasih makan. Oh gitu. Ngasih makan. Ngasih makan jerapah ya, seperti itu. Oke. That's about kaki. Selanjutnya ada angsa. Nah, binatang itu lagi unggas itu loh, angsa ya. Kalau cuma satu yaitu Goose. goose. Kan guys. Ya kali ya. Itu pengucapannya simpel aja, goose, bukan ghost ya, tapi goose. Gusi. Nah, mentang-mentang ada E-nya dibaca gusi, ya kali gusi ini ya ada di mulut kita nih, gusi. Nggak usah dibaca, I-nya nggak usah dibaca ya, goose aja. Goose. Goose. Sedangkan untuk angsanya yang lebih dari satu yaitu geese. Nah, bukan guess ya. Guess ini manggil, oke guess. Beda ya. Jadi cukup geese. There are 10 geese in the lake. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi ada 10 angsa di kolam. Terus selanjutnya tikus, guys. Nah, tikus kalau satu gimana? Mouse, betul. Kalau tikusnya banyak, betul. Mice, betul. Mouse satu, mice banyak. Next, ada lembu. Tahu lembu ya teman-teman ya? Sapi. Sejenisnya sapi, kerbau kayak gitulah. Sejenisnya. Oh iya. Nah, itu teman-teman. Kalau satu bahasa Inggrisnya adalah ox. Apa teman-teman? Ox. Kalau lebih dari satu bacanya oxen. Oxen. Nah, ox sama oxen. Nah, itu adalah untuk si lembu, jamak atau tunggalnya. Next, nah ini uniknya, gengs, ikan. Nah, banyak ikan, gengs. Kalau ikannya satu, itu adalah fish. Kalau guys, kalau ikannya banyak, tapi masih satu jenis, ingat ya, satu jenis
koi doang, Ya. tombro doang, apalagi sih? Gurame Lele. doang, Lele. lele. Nah, pokoknya kalau satu jenis, ingat ya, satu jenis berapapun jumlahnya, walaupun plural, tetap aja fish. Nah, bro, kalau misalkan ikannya banyak dan beraneka ragam, dalam satu kolam ada ikan lele, tombro, mujair, nila, gurame. Nah, itu teman-teman yaitu fishes. Fishes. Nah, Banyak jenis. jadi kalau fishes ini kalau banyak jenis. Nah, tapi kalau misalkan cuma satu jenis gimana guys? Walaupun banyak? Fish. Betul. Nah, itu ya. Jadi kalau banyak walaupun satu jenis walaupun satu jenis tapi banyak. Nah, itu adalah tetap aja fish. Tapi kalau banyak jenis dalam satu tempat itu fishes. Betul. Selanjutnya teman-teman yaitu adalah domba. Nah, kalau domba karena cuma ada satu jenis ya domba ya, yaitu maupun singular sama plural sama sheep. Kalau domba gimana guys? Sheep. Pokoknya jadinya adalah sheep. Nah, sheep. Nah. Begitu juga dengan rusa. Nah, rusa teman-teman ya. Rusa walaupun plural, walaupun singular sama, yaitu adalah deer. Apa teman-teman? Deer. Betul. Deer, yaitu adalah rusa. Sama aja. Nah, selanjutnya jamur. Nah, tahu ya jamur teman-teman ya? Guys, tolong diperhatikan. Rata-rata jamur yang kita makan itu pakainya adalah mushroom. Oke. Jadi mushroom itu adalah jamur yang bisa dikonsumsi. Sedangkan untuk jamur ini lebih ke Universal. kotoran. Apa itu ya? Apa sih? Jamur yang nggak bisa dimakan lah pokoknya lah ya. Jamur liar. Jamur penyakit. Penyakit apa tuh? Yang ada jamurnya? Kudas kurap. Iya, dimension. Kudes kurap. Iya, pokoknya itulah ya. Pokoknya jamur yang nggak bisa dikonsumsi dah ya. Nah, teman-teman, ya ini bacanya. Ayo, bacanya gimana dulu dah ini? Yaitu fungus. Malam. Coba diperhatikan. Jamur ketika satu, misalkan yang nggak bisa dikonsumsi, bacanya fungus. Gimana guys? Fungus. Betul, fungus. Nah, itu adalah untuk jamur yang nggak bisa dikonsumsi dan hanya satu. Kalau jamurnya ada banyak, nah ini bacanya gimana? Ayo. Panjai. Oke, guys. Fungi. Betul. Coba diperhatikan. Fungus itu kalau satu. Fungi itu kalau lebih dari satu. Betul. Itu Bro Dwi kalau mushroom banyak Aha. Nah, kalau mushroom tadi itu adalah untuk jamur yang bisa dikonsumsi ya. Kalau fungi atau fungus itu adalah yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, itu adalah fungus sama fungi. Nah, gimana guys? Satu sama banyaknya gimana? Betul. Fungus dan juga fungi. Terus selanjutnya alumni. Tahu ya alumni ya teman-teman ya? Lulusan. Nah, itu teman-teman kalau satu yaitu alumnus. Bacanya adalah
Alumnus. Alumnus itu kalau lulusannya satu. Kalau banyak, gimana, gengs? Alumni. Betul. Alumni. Betul. Kalau satu alumnus, kalau banyak alumni. Alumni. Betul sekali, Bang. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolahan lulusnya banyak, ya berarti ya we can say alumni. Tapi kalau saya sendiri alumnus. Betul. Terus selanjutnya kaktus. Nah, ini yang biasanya dibudidaya ini ya di depan rumah, gengs. Kalau satu yaitu Kaktus. ini bacanya cactus. Cactus. Betul. Kalau kaktusnya ada banyak, ngomong jorok. Kok ngomong jorok? Oke, emang kayak gitu, geng, si bacanya ya, yaitu adalah cacti. Kalau jorok cacti. Nggak usah ditekan ya, bagian belakangnya nggak usah ditekan, guys. Jadi cukup cacti aja. Oke, nah itu ya. Jadi kalau cactus itu cuma satu, kalau banyak cacti. Next, silabus. Tahu teman-teman silabus itu apa? Labusiam, bukan labusiam, guys. Bukan. Nah, jadi teman-teman ada, kalau misalkan teman-teman buat nyusun teacher atau program pembelajaran kayak gitu, ada yang namanya silabus, ada yang namanya RPP, ya kan? Nah, itu program untuk pembelajaran. Nah, itu teman-teman. Silabus. Kurikulum beda lagi. Nah, kalau ini teman-teman silabusnya cuma satu, yaitu adalah, ayo bacanya gimana dulu deh. Oke, guys, bacanya adalah syllabus. Betul, syllabus. Kalau lebih dari satu atau banyak gimana? Lebih. Nah, itu tadi. Guys, syllabus. Oh, betul dong. Syllabus. Saya lebay. Ya, emang pengucapannya kayak gitu ya, teman-teman. Saya lebay. Oke. Jadi syllabus itu cuma satu, syllabus itu lebih dari satu. Kalau syllabus apakah berkaitan dengan satu mata pelajaran gitu kira-kira? Bisa. Kalau syllabus itu berkaitan dengan beberapa mata pelajaran gitu ya. Bisa seperti itu, Bang Gus. Nah, kan kalau satu guru, apalagi guru kelas, biasanya kan nggak ngajar cuma satu mata pelajaran tuh. Nah, so we can say it, syllabus. Nah, terus tadi bro kurikulum. Nah, ini kurikulum beda lagi, gengs. Kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya mungkin Indonesia menganut satu kurikulum lah ya. Kurikulum Merdeka Belajar misalkan. Nah, kalau satu yaitu adalah gimana pengucapannya? Kurikulum. Oke. Curriculum. Kalau misalkan kurikulumnya mungkin dicampur, kurikulum 2020 sama kurikulum Merdeka Belajar dicampur. Nah, misalkan, yaitu bacanya Curriculum.
Curricula. Nah, itu. Curricula. Oke, guys, guys, curricula. 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 Betul, curricula. Nah, itu adalah untuk kurikulumnya, misalkan dicampur ya jadi satu kayak gitu ya, bebas saja. Nah, itu adalah untuk satu dan juga jamak dari kurikulum sendiri. Dan yang terakhir di sini ada bakteri. Nah, bakteri, I think that this is some of you common ya, common mungkin. Bakteri kalau satu yaitu Bacterium. Bacterium. Oke, ini bacanya adalah bacterium. Bakteri. Sekali lagi guys, bacterium. Bacterium. Betul. Kalau bakterinya ada banyak, ayo gimana? Bacteria. Oke, repeat after me. Bacteria. Betul, bacteria itu adalah untuk bakterinya lebih dari satu atau jamak. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman ya yang dinamakan irregular noun alias kata benda yang tidak beraturan yang nggak perlu S untuk jamaknya. Clear di sini guys? Clear. Oke, kalau teman-teman misalkan menemukan irregular noun yang lainnya, boleh nanti di-sharingkan. Oke, nah di sini teman-teman, I have a question ya, karena sebenarnya pengen ini praktis di breakout room, tapi karena waktunya terbatas, jadi ya udah, guys, coba diperhatikan ini. I have a question, so raise your hand if you want to practice and tell about this, guys. Talk about your favorite Talk about favorite character in the movie or cartoon. Sebenarnya pengen di breakout room karena waktunya terbatas, kita langsung di sini saja. At the first, Bang Gusbay. Halo Bang Gusbay. Halo. Oke, Bang Gusbay. Oh iya, Bro Bay ya, Bro Bay. Please tell us about your favorite character in the movie or cartoon, Bro Bay. I like and favorite character in the movie cartoon is Mickey. Mickey Mouse? Yes. Oh, Mickey Mouse. Why do you love Mickey Mouse? Very clever. Very clever. Yeah. Can you mention the example about clever of Mickey Mouse? What happened with Mickey Mouse? Karena kalau mouse itu nggak pernah kalah sama kucing. Ya. Berarti Jerry termasuk ya? Ya. Tom and Jerry. Maksudnya tuh Jerry itu bukan Mickey. Jerry-nya yang tikus kan? Kalau tadi Mickey kan? Mouse. Yang benar Mickey Mouse apa Jerry? In the Mickey Mouse cartoon, I like Mouse. Tom and Jerry. Tom and Jerry. When I watch Tom and Jerry, I like Jerry. Jerry. Okay. Jerry. Because very clever. Okay, so it means like all of the mice, kan tikusnya kan kalau banyak mice ya, mice are clever. Yes. No. Gini ceritanya. Oh iya, gimana ceritanya Bang? Boleh kalau pakai bahasa Indonesia. Iya, boleh. Kalau koruptor itu kan cerdik ya. Oh, konteksnya ke sana. Koruptor itu kan cerdik, maka koruptor jarang kalah sama jaksa. Maka kalau simbol dari koruptor itu kan tikus. Ya, jadi tikus itu pada saat dia koruptor itu pada saat dia mengkorupsi kan mengambil dengan cara menghibur. Sama dengan tikus itu pada saat mengeratkan sambil meniup. Oke, konteksnya ke sana. I see. Very clever.
Okay. answer. So this is about clever. I think you are so clever, Bro Bay. Cerdik. So start from this night, I try to love mouse. No. Oh no. No. I don't love mouse, but I see the mouse is Movie. Character. in the movie, I see the mouse is clever. Only in the movie, but in Only reality, in the movie, not in reality. in reality, I'm not like corruptor, corruption. Not, I'm not like corruption, but Stay not corrupt. yeah, no. Stay not But corrupt. in the movie, in the cartoon movie, mouse is very clever, I think. Okay. Siap. Okay, that's the reason ya. Okay, good. Thank you so much ya, Bro Bay. That's really clever, I think ya, about the reason. Thank you. The next ada Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Halo. Okay, please tell us about your favorite character in the movie or cartoon. My favorite character in cartoon is Minions. Minion. Why do you love Minion? I like because I think they are so cute. I like yellow color. Minions is the color of Minions is yellow, and they have a good team and solid when they complete the mission. Yeah, teamwork. Teamwork. What about Banana? Do you love Banana? I like when they say singing banana, Banana. Waduh, menghayati sekali. Juga. Okay, so it was like Mbak Rani really love about something the color is yellow. Sorry, sir. Can you repeat? Okay, so it means like you really love something the color is yellow. Yes, I like something the color is All yellow. of them? Not all of them, but I like just Minions Oh. and Banana. Oh, I think that all of the color yellow, you really like it. No. Because I have something, the color is yellow, but I think you don't like it. Yes. What is? I don't like to. What is? Everybody knows. Everybody knows. Yang mengambang. Loh, kok di-mention? Oh. Padahal bukan itu loh. Your background is yellow. Okay, and white. Minion is yellow. Your background, sir. Oh iya, my background. Oke, sih. Bro. Okay, thank you so much ya Mbak Rani ya. You're welcome. Oke, Mbak Siti Fatima. Halo Mbak Siti Fatima. Hello. Okay, Hi. please tell your favorite character in the movie or cartoon. I like SpongeBob. Oh, the color is yellow too. Doraemon. Okay, why do you love SpongeBob, Mbak Siti? I like is the character any character in the movie. There is Patrick and for all the character in the movie. So not only about SpongeBob, but also Patrick and a lot of characters in the movie. SpongeBob movie, I mean. Yes. Okay, so it means like you really love about the movie ya, bukan karakternya ya. Boleh. Okay, I think Mbak Siti Fatimah is kind of like apa itu? Someone that really love about ocean. Seseorang yang suka dengan lautan, ada namanya istilahnya, lupa aku.
Okay, good. So thank you so much ya, Mami Siti Fatimah ya. Okay. Next ada Aji. Halo Aji. Brother Aji. Hello, bro. Okay, please tell your favorite character in the movie or cartoon. Maybe I don't like cartoon. I like the movie, like the FTV. Wait, sorry, FTV, sinetron? FTV. Film television. Ya, in SCTV kan? Usually is SCTV. Okay, why do you like it? I think the happen the FTV is not Continue. yes, not real. Nah, you know so well a lot of the character is not real, and why do you still like it? Yes. Fine. Kenapa Mas Haji masih suka? Kan udah tahu itu nggak nyata. Suka aja. Suka aja. Because movie. Azab movie is better. Nah. Azab movie dong. Azab kubur. Ya ampun. Azab kubur sedekat. Oke, Bang Aji, do you still watch TV? Ada Superman kan? Mana tadi? Yes. Watching. Maybe I'm sometimes Sometimes. watch FTV. Usually that someone that really love FTV atau always watch FTV is emak-emak biasanya. Tapi it's okay. I really appreciate it. Usually is a sinetron. Oh, sinetron. Different from FTV. Sinetron usually is RCTI. RCTI. Yeah. Not HBO. Usually for FTV in SCTV. Sinetron Azab in Indosiar. Oh, semuanya udah terpattern ya ternyata ya. Boleh. Yeah. Oke, yes, thank you so much ya Mas Haji ya. Okay, you're welcome. Wow, guys, ternyata ya teman-teman ya udah jam 10 lebih di sini. So, I really sorry yang sudah angkat tangan. I really appreciate it teman-teman ya. Mohon maaf belum bisa dipanggil satu-satu. Dan besok teman-teman ya, insya Allah akan adakan breakout room lagi. Karena hari ini waktunya mepet sekali, jadi nggak sempat untuk breakout room. So, teman-teman kita lanjutkan lagi besok teman-teman ya. Seperti biasa, semoga pertemuan kali ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Thank you guys. Semoga bahasa Inggris kita makin jago. Amin. Dan semoga kita bisa reunian ngopi bareng. Amin. Thank you so much guys. And as I say speaking partner, we are the best. We are the best. See you. Thank you. Bye.